rekan-rekan semua. Yes, kita ketemu lagi dengan podcast yang baru hari ini. Ya, hari ini saya mendapat sebuah kehormatan untuk di sebelah kiri saya ini ada seorang ya owner atau founder yang sangat luar biasa. Saya mengenal beliau sudah dari mungkin 3-4 tahun ya. 5 tahun loh, 5 tahun ya. Hari ini kita akan belajar banyak dari beliau. Siapakah beliau? Saya mau beliau yang nanti akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, baru saya akan memberitahukan ya, kurang lebih company-nya bergerak di bidang apa dan apa sih yang dilakukan oleh beliau. Silakan, waktu dan tempat saya serahkan. Okay. Yeah. Terima kasih Pak Denny sekali lagi Yes. kesempatannya untuk saya bisa sharing di podcast ini ya. Ya, perkenalkan nama saya Daniel Suprianto. Saya adalah founder dan juga sekaligus pemilik owner dari PT Global Medic Persada Group. Jadi kita bergerak di bidang kesehatan, kedokteran ya, dan di bawah dari PT Global Medic Persada itu ada beberapa lini atau perusahaan-perusahaan lain tetapi masih bergerak di bidang kesehatan. Ya, saat ini total employee kita di grup itu sendiri sudah sampai 400 karyawan. Ya, dan bergerak di bidang kesehatan ini sejak tahun 2012, Pak. Jadi sudah 10 tahun. 10 tahun. Sudah 10 tahun di perusahaan ini. Perusahaan ini berdiri. Dan saat ini ya saya lihat dari pergerakan ya hasil sales turnover pasti kita mengalami kenaikan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Ya, soalnya saya tahu benar begini. Saya pertama kali berjumpa dengan beliau itu sekitar 5 tahun yang lalu. Bagaimana saya melihat pertumbuhan dari perusahaannya itu sendiri ya. Dan itu pertumbuhannya sangat signifikan dan luar biasa. Karena saya kedapatan jatah terus rekan-rekan dari company-nya beliau sampai hari ini ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkolaborasi melayani di PT Glomeda sendiri ya. Di grupnya Glomeda ini. Nah, Pak Daniel, saya tertarik sekali dengan Bapak tadi bilang perubahan demi perubahan ada banyak sekali. Nah, hari ini kan kita mengangkat satu tema nih. Tema kita adalah self-transform. Artinya transformasi diri itu kenapa begitu penting dan kenapa tema ini kita angkat hari ini. Apakah ada sesuatu yang mungkin saya lihat Pak Daniel punya sebuah pengalaman yang menarik nih terkait tentang self-transform itu sendiri. Boleh ceritain nggak Pak? Ya. Jadi tentang perubahan atau transformasi, perubahan ke arah yang lebih baik tentunya ya. Yes, betul. Karena kita tidak bisa menghindari perubahan ya, dan setiap saat kita pasti akan mengalami ya dan menghadapi perubahan. Jadi baik dalam diri sendiri ya secara personality atau karakter dan juga sama bisnis yang kita jalankan. Itu saya mau mengutip nih perkataan Bapak yang bahwa tadi Bapak berkata bahwa ini setiap saat mengalami yang namanya perubahan. Yang dimaksud setiap saat mengalami yang namanya perubahan ini situasionalnya atau kondisi di sekitarnya atau gimana Pak maksudnya? Ya, situasional dan kondisi di sekitarnya. Itu akan ngalamin perubahan terus ya? Betul, karena bagi saya perubahan suatu bisnis atau kemajuan suatu usaha itu dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari self transformation atau perubahan dari dalam diri sendiri. Sebelum kita ngerubah company-nya, sebelum company-nya berubah, yang paling pertama harus berubah. Ini ada satu tagline yang sangat luar biasa. Kalau Anda mau merubah company di mana Anda bekerja, kalau Anda mau merubah banyak hal yang ada di sekitar Anda, dimulai sebenarnya bukan dari sekitarnya atau perusahaannya, tapi dimulai dari kitanya dulu, diri sendiri. Wow, luar biasa. Pak, kenapa Bapak berkata begitu? Apakah ada sebuah pengalaman yang Pak Daniel alamin? Kenapa sih harus kitanya yang berubah? Why dong? Saya mau nanya, kenapa harus saya yang berubah? Kan banyak yang berkata begini loh Pak. Ini saya nggak dapat support dari perusahaan. Yang harus berubah perusahaannya. Yang harus berubah kan bener ya Pak ya? Sering ya saya mendengar orang berkata begitu. Yang harus berubah kalau di satu organisasi, organisasinya berubah dulu. Gitu loh. Nah, tapi Pak Daniel katakan dengan clear dan jelas ya rekan-rekan semua bahwa yang pertama harus berubah adalah diri sendiri. Betul. Why Pak? Kenapa ini? Betul. Bagi rekan-rekan, saya percaya juga banyak entrepreneur ya yang menyaksikan bahwa di dalam
leadershipnya, dalam kepemimpinan kita kepada perusahaan itu sendiri, kepemimpinan kita, pribadi karakter kita itu sangat melekat sekali, sangat ada relasi hubungan dengan kemajuan dari perusahaan. Dan dimulai dari sebenarnya yang paling awal yang harus kita lakukan adalah perubahan dari mindset, pola pikir itu. Pola berpikir kita Pola sendiri. berpikir kita sendiri. Oke. Karena dari perubahan pola pikir masuk kepada perubahan sikap. Dari perubahan sikap secara terus-menerus masuk kepada perubahan karakter. Saat karakter seorang entrepreneur itu sudah bagus, itu akan tercermin kepada perusahaan-perusahaan yang dipegangnya, perusahaan-perusahaan yang dipimpinnya. Ya. Jadi paling pertama adalah First thing first ya Pak? Ya, first thing first adalah about your mindset. Ininya dirubah dulu. Betul. Self transform itu selalu dimulai dari kitanya berubah secara pola berpikirnya. Betul. Nah, Oke. baru kita masuk kepada siapakah kita, ya kan? Mungkin bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Ya. Seorang entrepreneur, jangankan entrepreneur ya, siapapun kita, kalau kita cara memandang diri salah, ya bagaimana kita bisa maju? Nah, ini yang harus dibenerin dulu menurut saya. Ya. Ya, itu kan pasti bicara historical, story behind cerita di balik sebelumnya, siapakah kita lahir di mana. Nah, kalau ini kita tidak bisa transform, kita akan terkungkung oleh pikiran-pikiran yang salah. Bagaimana kita bisa maju di dalam diri kita sendiri, dan bagaimana kita bisa memajukan perusahaan kita kalau kita punya mindset yang salah. Nah, ini saya menarik sekali dari perkataan apa yang tadi Pak Daniel katakan. Ada satu tagline yang saya mau bagikan buat rekan-rekan semua. Identitas adalah siapa diri Anda, dan siapa diri Anda akan menentukan apa yang Anda lakukan. Betul ya Pak? Ya? Betul. Jadi pada waktu identity seseorang dia ketahui, itu akan menentukan sebenarnya apa yang dia lakukan. Kalau dia aja sendiri nggak ngerti identitinya, Betul. dan dia nggak ngerti apa yang mau dilakukan ke depannya, ya nggak akan pernah bisa berjalan. Betul sekali, Pak. Ya. Ya. Nah, rekan-rekan semua, satu-satunya yang tidak pernah berubah di dunia ini, mau tahu nggak apa? Yaitu perubahan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat situasional yang terjadi hari-hari ini ya, Pak, kan kalau Pak Daniel nih di kesehatan itu saya lihat kan kondisinya sekarang banyak yang ini ya, perusahaan collab. Bagaimana dengan Glomeda sendiri bidang kan? kesehatan. Ini kan di bidang kesehatan, Pak. Betul. Di bidang kesehatan, saya rasa hampir semua perusahaan kesehatan juga mengalami peningkatannya yang baik, karena alat-alat yang kita jual kan sedang dicari. Ini menjadi high demand. Ya, high demand ini akhirnya kita high sales, penjualan yang tinggi juga. Tetapi untuk menjual produk-produk yang berhubungan dengan pandemik, kan pasti ada produk-produk yang kita tidak jual di awalnya. Nah, itu pun juga salah satu cara untuk merubah. Kita rubah strategi. Ya, merubah itu kan artinya bisa saja menambah atau mengurangi. Betul, ya. betul. Yang kami lakukan adalah memang sebelumnya kita sudah menjual alat-alat seperti alat bantu nafas, ventilator sejak 10 tahun lalu. Tetapi kan ada produk lain ya, seperti pengetesan, diagnosa, yaitu antigen lah atau PCR yang kita tidak jual sebelumnya. Ini mau nggak mau kita juga harus transform, kita rubah. Ya, lalu sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menjual masker, memproduksi masker, ya. Kita juga memproduksi sanitizer, disinfektan. Jadi kita harus bisa menangkap kebutuhan market dan willing untuk berubah. Tentunya untuk berubah itu nggak gampang ya. Ada sacrifice, ada pengorbanan, ya. Dan belum tentu itu juga berhasil. Tapi it's worth it to try. Jadi itu sangat pantas sekali untuk kita coba, dan pasti tentunya akan sebelumnya ada penilaian-penilaian tertentu sebelum kita melangkah, gitu Pak. Artinya Glomeda sendiri pun dari sisi bisnis kesehatan ya, kalau tadi Pak Daniel katakan bahwa transformasi itu berubahnya dari mulai saya sampai akhirnya turun ke company. Nah, company Bapak sendiri mengalami perubahan dong, berarti kan ya Pak ya, tadi strategi yang diambil, tadinya nggak jualan masker, tadinya nggak ada sanitizer, tadinya nggak ada alat tes COVID. Hari ini mau nggak mau lakukan sebuah perubahan secara strategi untuk kita support sebenarnya. Jualan itu jadi akhirnya. Betul Pak. Malah kita dibilang agak terlambat berubah.
ya malah perusahaan yang non medical, ya saya dengar ya, saya tahu banyak sekali perusahaan yang tadinya basicnya bukan medical, malah mereka transform Langsung berubah berubah jadi medical, dan itu bahkan lebih melesat Pak dibanding kita, karena kita kan sudah punya pattern ya, udah punya pola, oh kita sudah punya produk ventilator, kita sudah punya produk A dan B, ngapainlah kita tambah lagi. Tapi mereka itu bertransformasi dengan cepat. Lebih cepat lagi lagi karena bidang-bidang yang terkapar, yang terkena dampak, mereka akan bikin bagaimana caranya supaya bisa reborn. Nah, itu yang saya lihat juga luar biasa di luar sana. Masalahnya kalau Bapak bicara soal transformasi di Pak Daniel, itu bukan cuman company saya lihat. Orang yang tadinya jualannya apa juga sekarang langsung jualannya kan tentang alat kesehatan semuanya. Saya ingat waktu di awal pandemik, saya nggak bisa sebut merek ya, tapi di luar di jalan ada satu restoran yang cukup besar ya. Bisnisnya berarti kan di Horeca ya, di restoran dan kafe. Di kaca itu saya lihat itu botol sanitizer begitu banyak. Dan saya tahu kalau ternyata mereka adalah memproduksi sanitizer. Yang tadinya dia restoran dan kafe, Pak. Berarti langsung transform, Pak. Iya. Nah, rekan-rekan, tadi saya ada mengutip satu kalimat juga yang sangat bagus dari Pak Daniel. Willing to change. Anda tidak akan pernah bisa mengalami self transformasi tanpa punya kerelaan untuk berubah. Betul. Dan tadi untuk sebuah perubahan ada harga yang harus dibayar. Betul. Ada price yang harus kita bayar, betul ya? Betul. Walaupun selalu ada resiko nggak waktu kita berani mengambil sebuah tindakan dan perubahan, kayak Pak Daniel mengambil sebuah tindakan dan perubahan terhadap company-nya, selalu ada resiko, pasti ada resiko. Dalam hidup ini kan kita harus berani take a risk. Pak, kalau sampai fail gimana? Bapak melihat kegagalan itu seperti apa sih? Saya mau tahu ini. That's why makanya bermula atau hulunya adalah self transformation karakter. Ya, yang saya alami pertama adalah positif, Pak. Always positif. Change your mindset. Pertama adalah be positif. Be positif. Walaupun memang sampai tidak berhasil, maybe kita dipaksa untuk mencoba hal yang berbeda. Ya, kita sudah dengar ya banyak sekali sekarang orang-orang yang berhasil awalnya sudah mencoba berkali-kali, Pak. Sehingga akhirnya mereka menemukan titik temunya sampai mereka menjadi sukses. Jadi tetap positif. Ya, kami juga waktu awal-awal membuat perusahaan tetap ada hal yang fail, tapi ada hal yang kelihatan masih bisa prospektif. Yang itu yang kita terus jalankan. Kalau saya stop saat itu, oh ini kayaknya tidak berhasil, ya maybe nggak ada Glomeda sampai saat ini. Nggak ada Glomeda sampai hari ini. Nah, dengan kata lain, rekan-rekan semua yang hari ini Anda menyaksikan di podcast kami, dengan kata lain tadi, Pak Daniel berkata bahwa kegagalan adalah bukan akhir, tapi awal, Pak. Ya, betul. Artinya waktu Anda fail, Anda mengalami sebuah kegagalan di dalam perjalanan bisnis Anda, di dalam karir Anda, dalam kehidupan Anda, itu bukan akhir, rekan-rekan. Anda perhatikan ini baik-baik dari apa yang tadi saya tangkap dari Pak Daniel katakan, itu bukan akhir dari segalanya, tapi itu malah awal ya. Betul. Dengan adanya kegagalan itu malah Bapak bisa belajar sesuatu, melihat sesuatu dengan sudut pandang yang baru. Betul. Dan akhirnya jadi Glomeda sekarang. Nah, artinya sekali lagi ya bahwa jangan takut untuk gagal. Yes. Gagal, coba lagi. Ya. Saya ada satu statement yang bagus nih, Pak. Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti untuk tetap mencoba. Coba terus rekan-rekan semua. Kalau ngomongin tentang fail, kegagalan tadi kita sudah lihat dan kita sudah dengar dari Pak Daniel, Pak. Saya mau tanya lagi, Pak, perjalanan Glomeda sendiri. Saya tahu soalnya dari awal Bapak mulai sampai sekarang 400, ada 400 orang yang join bersama-sama di dalam grup Glomeda. Dimulai dari tahun 2012 tadi ya saya sudah sampaikan, saya itu mungkin baru 4 orang kayak karyawan ya. Karyawannya baru 4 orang. Soalnya waktu pakai kita karyawan ada sekitar 30 ya. 30 sampai mungkin kayaknya awal-awal itu sudah 40-an. 40-an ya, 40. Berarti dimulai dari 4 orang rekan-rekan. Ya benar juga ya, dari 4 orang ketemu Bapak 40 orang. Sekarang 400-an. Sekarang 400 terakhir kami baru 10 kali lipat. Udah 10 kali lipat. Boleh ceritain nggak, Pak? Bagaimana perjalanannya sampai akhirnya ini Glomeda ini berkembang pesat dan kan membuka lapangan pekerjaan yang baru buat orang-orang kan. Betul. Di tengah-tengah kondisi orang pandemi sulit untuk mencari pekerjaan. Glomeda
memberikan kesempatan Lapangan buat mereka pekerjaan. bisa bekerja, lapangan Ya. pekerjaan. Gimana? Ya, dimulai memang saya punya pengalaman di kesehatan sebelumnya. Oke. Tentunya dalam mendirikan satu usaha kita harus punya experience ya. Yes, satu kuncinya dulu nih. Dalam mendirikan usaha harus ada experience yang kita miliki. Itu Yes, modal dasarnya ya Pak. Betul. Oke. Paling nggak ada relasi, ada hubungan dengan experience kita sebelumnya. Yes. Nggak harus benar-benar sama 100%, tetapi paling nggak ada hubungan. Ya. Yang saya lakukan adalah memang saya punya pengalaman itu, saya sudah bekerja di bidang kesehatan, alat kedokteran itu kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Ya, Sebelumnya kerja sama perusahaan orang Pak. perusahaan orang. Jadi apa Pak? Ya mulai dari sales. Dari sales. Itu transformasi dari sales ya. Dari sales. Oke. Ya saya masih ingat, masih tanpa ada janji customer, ya door to door juga lah ya. Door to door sales Pak Daniel loh. Kalau belum ada janji masih door to door berarti kan. Oke. Minta buat janji. Tungguin sampai malam, sampai pagi kadang-kadang, karena dokter, saya masih ingat tuh dokter kandungan itu kan lakunya minta ampun ya. Betul. Nah, Objin. jadi objin itu lakunya minta ampun sampai kita harus nunggu dia. Malam, saya ingat jam 11 malam saya baru bisa bicara sama dia tentang produk saya. Selama hanya 15 menit. Padahal nunggunya bisa 4-5 jam. Saya tahu ini bakal pulang malam, jadi kita sudah sampai sana jam 7 malam. Nah, tapi saya jam 11 baru ketemu, sampai karena itu di daerah Tangerang ya, daerah Pandeglang kalau nggak salah. Pandeglang. Jadi 2 jam setengah dari tempat saya tinggal. Tetap saya lakukan, jadi dari sales Pak. Lalu ya karena ya ini dia self transformation. Lihat dulu dan kita lakukan apa yang terbaik dari diri kita dulu. Masalah Pak, saya udah lakukan yang terbaik kok, belum ada belum naik-naik gitu ya posisinya, atau Yes. belum ada modal, nanti itu akan comes itself. Ya mungkin ada orang yang melihat kita sudah melakukan usaha yang terbaik, dia akan coba untuk ajak kita bergabung. Jadi lakukan dulu bagian kita sih. Bagian saya. kita yang pertama yang Pak Ya, Daniel lakukan ya. betul. Yang terbaik yang bisa kamu berikan. Yes. Ya, do the best. Ya, yang bisa kita berikan. Betul. Nah. Lalu selanjutnya baru ke bidang naik ke manajerial, lalu naik di all manager atau general manager. Barulah di situ saya punya kesempatan untuk mencoba membangun perusahaan sendiri. Nah, awal mulanya tentu nggak langsung sebesar itu. Semua mulai dari nol, Pak. Dari nol Pak. Dari nol. Ya, relasi yang sudah saya bina sebelumnya itu memang sangat bermanfaat sekali. Jadi jangan lupa, dengan self transformation orang melihat karakter kita adalah karakter yang baik ya. Kita punya karakter, trust, bisa dipercaya. Yeah. Sehingga bernetwork dengan kita, mereka merasa nyaman. Jadi untuk saya bernetwork dengan distributor atau customer saya yang sebelumnya itu lebih mudah karena mereka trust. Iya. Trust dengan personalnya, trust dengan produknya, dan trust juga dengan company-nya. Iya. Tuh, dimulai dari self transform. Ya, kalau dilihat dari cerita Pak Daniel ini dari bawah betul-betul dari hanya sales. Door to door sales, artinya ketok pintu dokter, tungguin dokter, buat janji sama dokter, sampai akhirnya hari ini punya company. Ya. Dimulai dari itu. Pak, terus masuk sampai mulai besarnya itu apa yang Bapak lakukan? Karena saya tahu begini, Pak Daniel ini saya ini termasuk kecipratan. Kecipratan apa? Kami tiap tahun Maxima Impact Indonesia sendiri mendapat sebuah kehormatan dan kesempatan untuk melayani semua employee. Yes. Dari 40 orang, tahun depannya naik kalau nggak salah 100 Pak. Ya. 40, Ya. 100, naik 150 dulu ya, 150, terus 200-an. 200-an, sekarang sudah 300-an. Dan itu kan di beberapa company ya Pak. Betul, ya? betul, ya. Jadi saya nih mendapat sebuah kesempatan untuk tiap tahun ya, 1 tahun bisa 2 kali ada training salesnya diberikan ke kami, lalu ada training secara whole ya, perusahaan juga diberikan ke kami. Kenapa Pak? Ini kan Bapak ini termasuk salah satu yang concern dengan pelatihan sumber daya manusia. Apa yang Bapak lihat tentang itu? Kenapa kok company mau nih rela ngucurin dananya buat ngembangin orangnya? Why Pak? Betul. Jadi untuk membuat perusahaan itu dari
skala kecil ke skala sedang dan skala besar itu akan lebih mudah kalau menurut saya ya. Tetapi untuk mempertahankannya itu adalah tantangan. Bisa kelihatan kok untuk naikin omset ya teman-teman dari sekian X ke 2 kali X. Perusahaan itu menjadi 2 kali lebih besar atau 3 kali X itu akan mudah. Tetapi kalau sudah sampai di tahap 3 kali X, perusahaan itu sudah membesar sedemikian rupa, persentase kenaikannya akan kelihatan lebih sedikit. Perusahaan-perusahaan besar di luar sana, jika kenaikan penjualan mereka naik sampai 25% aja sudah sangat bagus, Pak. Nah, artinya adalah how we survive, bagaimana cara mempertahankan. Nah, untuk mempertahankan itu dibutuhkan pilar-pilar yang baik dan sehat. Pilar-pilar itu siapa? Salah satunya yang paling utama adalah human resource, orang-orang di dalamnya. Ya, itu adalah aset kita yang berharga. Ya, apalagi kita itu perusahaan yang fully human resource, Pak. Bukan dari mesin, tidak mengutamakan mesin, tapi peoples. Nah, orangnya, the power of people, personalnya touch ya, Pak ya. Betul. Jadi the power of people itu sangat menentukan sekali. Oleh sebab itu saya sangat concern tentang soft skill. Makanya saat saya mau bangun perusahaan, mengembangkannya, tentunya kita perlu ada konsultasi, lalu ada motivasi, lalu ada pendampingan, dan saya rasa setiap tahun kita bahkan setahun bisa dua kali ya, rata-rata 2 kali. Ini yang saya rasakan, Pak, dan itu kelihatan resultnya. Ya, align dengan result sampai akhirnya kita sampai di posisi seperti sekarang. Wow, artinya gini, Pak Daniel melihat bahwa sebagai seorang founder juga owner dari PT Glomeda Group ya. Kita ngomong secara grup, rekan-rekan bisa melihat bahwa ternyata salah satu pilar tadi saya dengar, pilar yang paling penting adalah orang-orang di dalamnya. Anda menganggap orang-orang di dalamnya itu adalah sebenarnya satu aset company yang paling berharga, Pak, betul ya? Ya, betul. Makanya dilakukan pengembangan terus. Betul. Nah, kita mau tanya satu hal lagi Pak Daniel sekarang. Kan tadi Bapak berkata nih, ya, membangun perusahaan itu harus berjenjang kan ya, dari skala kecil ke sedang ke besar. Pak, saya mau tahu dong bagaimana pengalaman Bapak membangunnya itu. Mungkin ada sesuatu sehingga nanti pada rekan-rekan yang hari ini menonton acara podcast ini, mereka tahu bahwa waktu mereka bangun, kan Bapak punya pengalaman itu, mereka bangun dari bawah ya, dari sales door to door naik ke perusahaan dengan skala akhirnya sedang naik sampai ke besar. Boleh Pak bantu diceritakan? Boleh dong, buat rekan-rekan. sangat boleh sekali. Jadi kita harus punya pola, pattern. Jadi punya destination, tujuan, goals secara bertahap. Ya, betul, kita punya impian besarnya. Tentu itu yang menjadi salah satu bahan utama kita sebagai entrepreneur ya, harus punya big dream. Tapi how to achieve that dream itu harus punya polanya. Ya, makanya dari awal misalnya Glomeda ini berdiri 3 tahun mau jadi apa, lalu 5 tahun mau jadi apa, 10 tahun mau jadi apa, itu perlu ada polanya. Dan setiap tahun perlu ada perencanaannya. Programnya bagaimana mencapai apa yang dicanangkan 3 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, dan 10 tahun mendatang. Ya, contoh yang ya saya boleh sharing dulu, kita yang namanya bangun usaha, jangan pikir yang big dreamnya, of course saya punya big dream, punya gedung yang wisma atau towers yang tinggi ya, untuk perusahaan saya. Tapi kan bukan mulai langsung dari sana, Pak. Mulai dari kita sewa ruko dulu kok. Ya, kita sewa ruko itu di pinggiran kok, di daerah Tangerang. Ya, ini yang kita mulai start from zero, tetapi patternnya kelihatan, Pak. Harus punya planning. Dan sampai akhirnya kita bisa membeli tempat sendiri. Dan puji Tuhan ya, tahun ini kita sedang membangun gedung 12 lantai, Pak. Gedung 12 lantai. Soalnya saya tahu dari rukonya, saya tahu waktu itu. Saya tahu soalnya. Datang pertama kali soalnya di ruko, Pak. Dari ruko pindah sekarang ke gedung ya, sudah building terakhir. Ya, building sendiri. Ya, sekarang ini lagi bangun lagi. Building towers. Untuk building towers untuk Glomeda. Glomeda Towers jadi. Ya, betul. Nah, yang dilakukan gimana, Pak nih? Saya lagi bingung bener-bener nih. Ya, tentu step by step ya. Langkah pertama adalah tentu gain your peluang trust. itu. Ya, peluang tentu. Terus yang kedua network.
network Pak. Lalu yang ketiga adalah trust. Jadi awal mula perusahaan Glomeda itu kan kita belum punya banyak trust sebenarnya. Ya, oke, ada trust dari customer, tetapi belum punya trust dari produk karena kita distributor. Tergantung sama produk atau merek yang kita jual kan Pak. Ya. Prinsipal yang kita jual. Ya. Nah, prinsipal itu mempercayakan pasti kepada perusahaan-perusahaan yang sudah established lama. Ya. Kita jalankan dulu nih apa yang kita punya. Ya. Jangan berharap terlalu tinggi, tetapi kita jalankan tadi yang makanya saya bilang ya, kita jalankan apa yang kita punya dulu. Kita jual ventilator ya. Sejak awal berdiri kita jual ventilator Pak. Tapi ventilator kita itu tidak bermerek. Artinya bukan tidak bermerek, tidak terkenal Pak sebenarnya di dunia ventilator. Tapi kita tetap setia jalankan. Ya, ada penjualan setahun 3 unit, 5 unit tetap kita jual Pak. Kita tetap promosikan, advertising-kan, dan kita tetap after sales service kita harus tetap bagus. Dan di situ akhirnya ujian trust itu Pak. Orang melihat walaupun mereknya tidak terkenal, tapi kita masih bisa deliver after sales service yang baik. Bukan hanya customer yang melihat, tetapi juga prinsipal kan melihat. Wah, ini PT Glomeda walaupun barang produknya itu tidak terkenal, dia bisa berhasil menaikkan merek itu. Akhirnya merek yang terkenal tersebut memberikan kepercayaan kepada kita. Itulah titik baliknya dari perusahaan kita yang kecil, mungkin kalau dihitung value penjualan masih di bawah 5 miliar saat waktu awal, sampai kita naik ke level berikutnya karena trust dari prinsipal yang besar. Nah, prinsipal yang besar ini tentu kita jalankan juga yang sebaik mungkin, sehingga banyak prinsipal lain yang masuk. Melirik langsung ke Glomeda. Jadi kalau mungkin dilihat dari web kami, ada beberapa merek-merek yang tidak asing di telinga yang kita jual Pak, menjadi distributor atau sole agent-nya. Wow. Ya, tentu dari langkah kecil Pak. Ya, itu dia. Jadi mulainya itu kalau naikin tahap bertahap yang tadi Bapak bilang dari skala kecil menjadi besar itu sebenarnya tadi ada 3 yang Bapak bilang ya. Betul. Tadi pertama apa Pak? Bapak ngomong melihat sebuah peluang itu sendiri ya. Lalu peluang, network, yes, dan trust. Betul. Anda melihat bahwa setiap sesuatu ada change ya, ada peluang, lalu dibangun network yang baik ya, ada hubungan yang sangat baik. Dan akhirnya trustnya terbangun, akhirnya bertambah besar tuh. Yes, itu bergulir seperti snowball ya, bola salju yang bergulir dari sampai kecil sampai akhirnya besar. bergulung jadi besar. Betul. Nah, rekan-rekan bisa mempelajari bahwa kalau saya melihat segala sesuatunya dimulai dari setia dengan hal-hal yang kecil, Pak. Yes, betul ya. Step by step-nya itu Anda tidak akan pernah bisa melangkah 50 langkah tanpa ada satu langkah pertama. Correct. Ya. Betul, exactly. Jadi memang harus dimulai satu langkah demi satu langkah dengan melihat 3 hal yang tadi Pak Daniel sudah katakan dengan clear dan jelas. Betul. Ya, bagaimana akhirnya hari ini Glomeda bertumbuh dan menjadi besar. Betul. Karena itu tadi Pak Daniel melakukan sesuatu yang sangat simpel, peluang, lihat, lalu bangun peluang yang baik itu dia melihat bagaimana caranya ya ada sesuatu yang kedepannya nanti. Karena kan ada target dan goal kan, itu peluang yang Bapak ambil kan. Betul. Punya step by stepnya, punya patternnya ya supaya akhirnya menuju ke sesuatu yang jauh lebih besar. Ya. Wow, luar biasa. Nah, Pak, sebelum saya nanti mau bincang-bincang lebih dalam lagi nih, Pak, saya mau tahu begini. Pak Daniel punya kiat-kiat taktis apa enggak yang sebenarnya bisa dibagikan kepada rekan-rekan semua yang hari ini menyaksikan podcast kita, ya. Jadi siapapun teman-teman yang hari ini ada di company manapun Anda berada, atau Anda seorang entrepreneur yang sedang memulai, ya, yang mungkin lagi stres, bingung, ini kok company-nya nggak berubah-berubah Pak, aduh gimana caranya? Nah, ada nggak kiat-kiat praktis setelah mereka nonton podcast ini, mereka bisa praktekin langsung? Yang pertama adalah do your first step. Seperti yang Bapak katakan tadi, itu adalah paling penting. Makanya ada juga cerita ya bahwa gain your first 1 billion kan. Yes. Carilah atau jualah 1 miliar pertama. Betul ya? Karena itu akan mendeskripsikan banyak hal dan itu bisa menjadi tolak ukur banyak hal ke depannya. Jadi lakukan small step. Ya, tentu step itu nggak sembarangan. Kita perlu ada perhitungan. Seperti yang tadi saya katakan, ada network, lalu kita punya experience sebelumnya,
walaupun tidak sama 100%, tapi kita harus at least punya experience. Dan lakukan. Banyak orang terlalu banyak berpikir, terlalu banyak berhitung, terlalu banyak survei, tapi tidak lakukan. Kenapa saya juga menyebut diri saya sebagai entrepreneur, Pak? Bukan karena dari satu company saya hasilkan satu company yang oke, baik, tetapi setiap tahun saya berpikir bagaimana melihat satu peluang yang lain. Makanya saya memimpin atau saya memiliki lebih dari 5 perusahaan, dan hampir setiap tahun saya coba mem-create sesuatu, walaupun memang masih di dalam bidang kesehatan, Pak. Ya, gitu. Luang lingkupnya karena sesuai dengan experience Bapak, tetapi Bapak terus trying untuk sesuatu yang baru. Jadi first step-nya itu terus Bapak jalanin nih, Pak. Betul. Tiap satu langkah lagi. Betul. Wow. Jadi walaupun saya sudah melakukan banyak langkah di PT Global Medik Persada, tapi yang di company baru itu kan tetap first step. Yes, betul. Jadi every year saya melakukan first step. Nah, ini juga saya mendorong rekan-rekan entrepreneur juga update your skill, update your dream, sehingga setiap tahun kita punya tujuan atau goal yang berbeda, dan dari goal-goal tersebut terangkum menjadi satu goal yang besar. Luar biasa. Hari ini saya mendapatkan sebuah masukan yang sangat bagus ini dari Pak Daniel. Ya, beliau berkata dengan clear dan jelas banget bahwa untuk melakukannya itu banyak orang sebenarnya kadang-kadang mencari tahu lah, melakukan survei lah, melakukan apa, tapi nggak pernah ngelangkah-langkah. Ya, dan akhirnya nggak akan pernah bisa berhasil. Jadi langkah pertama itu yang menentukan sebenarnya kedepannya nanti Anda akan mendapatkan apa. So, ya para rekan-rekan semua, jangan lupa untuk berani langkahkan step pertama. Waktu Anda melangkah di step pertama, nah ini akan berbeda banget ya, karena ada experience di sana di langkah pertama. Dan saya belajar banyak Pak Daniel selalu setiap tahun, ya beliau katakan dengan clear. Dia melakukan first step-nya itu setiap tahun. Artinya ada company baru yang dibuat setiap tahun. Ada company baru lagi yang dibuat setiap tahun. Punya goal yang mateng gitu ya, yang mantep. Walaupun belum tentu kan, Pak, ada resiko belum tentu juga berhasil. Betul. Tetapi yang penting langkah. Betul. Yes, saya rasa Pak, waktunya kita sudah habis. Tetapi saya bersyukur banget ini saya mendapat sebuah kehormatan sekali Pak Daniel, di tengah-tengah kesibukan beliau datang ke kantor kami di Maxima Impact Indonesia, dan hari ini kita belajar banyak dari apa yang tadi Pak Daniel sudah ceritakan. Betul kita bisa melihat bagaimana tetap seorang owner ya, mulainya karir selalu dari bawah. Jadi nggak langsung duduk di atas kan Pak ya. Bagaimana perjalanan transformasi diri Pak Daniel beserta dengan perusahaannya dari bawah betul-betul menjadi company yang besar. Ya, hari ini saya berharap apa yang sudah kita bicarakan bersama-sama ya, ini bisa menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi masukan buat teman-teman entrepreneur yang mungkin ada banyak sekali perihal-perihal yang sulit ya, mungkin sedang dialami, dan ini bisa menjadi masukan yang berharga. Pak, sebelum terakhir mungkin ada sesuatu yang mau Bapak sampaikan kepada rekan-rekan yang hari ini menonton podcast kita. Baik. Ya, if you want to change your company, ya, start from change yourself. Ya, kalau kita mau merubah company kita atau membuat perusahaan kita berhasil, dimulai dari diri kita dan dimulai dari pikiran kita. Ya, makanya ada satu quotes kan. Untuk perubahan yang baik, berubahlah oleh pembaruan budimu dulu. Pembaruan budi. Yes, jadi perubahan yang baik ininya dulu paling pertama. Ya. Tadi ya, mau berubah, rubahnya bukan tunjukkan, banyak seorang begitu Pak. Tunjuknya perusahaan yang orang berubah, lain yang berubah. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Dimulai dari diri kita sendiri. Yes, betul. Thank you so much Pak Daniel untuk kesempatan waktunya. Saya di tengah-tengah kesibukan Pak Daniel bisa hadir di sini. Ya, jangan kapok-kapok Pak datang ke podcastnya kita nanti. Kita akan undang lagi dengan tema yang berbeda dan berharap apa yang hari ini Bapak
sharingkan ini bisa betul-betul jadi berkat buat teman-teman yang hari Amin. ini Ya. yang menonton ya Pak ya. Baik. Thank you so much. Sama-sama, terima kasih. Rekan-rekan semua, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami ya dari Maxima Podcast. Hari ini teman-teman sudah mendengar banyak hal tentang bagaimana self transform itu akan mengubah banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu tetap langkahkan langkah pertamamu, dan yang kedua jangan lupa ya, kita percaya bahwa tetap ya COVID Omicron sedang melanda. Jaga protokol kesehatan kita ya, dan tetap ikuti semua regulasi dan aturan yang pemerintah sudah berikan kepada kita, dan jangan lupa juga ya tetap upgrade diri kita, dan jayalah terus Indonesia kita tercinta. Itu yang saya harapkan. See you next podcast.